Mereka berdua yang masih bertarung lantas dimenangkan oleh Jinfan dan berhasil mengalahkan Yunzi. Sesaat, Yunzi melepaskan sebuah sinyal untuk meminta bantuan kepada Sangju. Jinfan segera membawanya masuk dan melapor Yunzi berusaha menguping pembicaraan di luar dan baru saja memberikan sinyal. Yang ditakutkan sebentar lagi Sangju akan segera datang ke sana dan melihat mereka semua yang sedang berkumpul. Tak lama setelah itu, Sangju datang ke sana dan bertanya keberadaan adiknya. Ziyu dan mereka semua pura-pura tidak tahu keberadaan Yunzi. Ternyata Yunzi disembunyikan di dalam lemari. Lantas ia pun menggigit lidahnya sampai berdarah. Karena ada bau darah, itulah yang membuat Sangju menyadari seseorang berada di sana. Akhirnya Yunzi dilepaskan, yang membuat Sangju sangat murka karena mereka sudah menyandera adiknya. Kemudian Yun melepaskan segel di tubuh Yunzi agar bisa bergerak lagi. Melihat itu, Sangju semakin yakin Yun adalah mata-mata sekte Wufeng. Karena diketahui hanya sekte Wufeng yang bisa menggunakan teknik segel tersebut. Lantas, Yun hendak ditangkap olehnya. Ziyu segera pasang badan dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil menahan Sangju, Yun dipinta pergi dari sana. Yunzi sesaat melempar senjata beracun miliknya. Singkat cerita, Yun pergi meminta bantuan kepada Lukman dan menceritakan apa yang sudah terjadi saat ini. Melihat itu, Lukman segera membawanya untuk diobati. Sementara mereka dimarahi oleh para tetua akibat bertarung satu sama lain. Gilang juga dimarahi karena bagaimanapun juga ia adalah tetua. Para tetua bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sangju berkata Yunzi telah disandera oleh Ziyu dan juga terbukti Yun adalah mata-mata sekte Wufeng. Ia ingin menangkapnya namun dihentikan oleh mereka. Ziyu segera menepis tuduhan tersebut dan mengaku tidak pernah menyandera Yunzi. Justru sebaliknya, Yunzi secara diam-diam menguping pembicaraannya bersama tetua Gilang di kediamannya. Maka dari itu, ia menangkap Yunzi. Karena Sangju tidak terima, terjadilah pertarungan. Jelas di sana, Sangju menjadi kesal melihatnya berbohong di hadapan para tetua. Namun ia tidak peduli akan hal itu karena yang terpenting saat ini untuk membuktikan Yun adalah mata-mata sekte Wufeng. Karena Gilang dapat membuat obat kejujuran, ia pun dipinta untuk membuatnya dan diberikan kepada Yun dalam membuktikannya. Gilang beralasan ia sudah tidak memiliki obat kejujuran. Yunzi lantas meminta dibuatkan saja resepnya, biarkan ia sendiri yang akan membuatnya. Para tetua menyuruh Gilang untuk menulis resep tersebut. Terpaksa Gilang pun menuruti perintah para tetua. Sementara itu, Lukman mencabut jarum beracun di tubuh Yun dan menyadari itu adalah senjata rahasia milik Yunzi yang sangat mematikan dan pastinya sulit untuk menyembuhkan Yun saat ini. Kembali ke aula, Gilang terlihat menulis resep obat kejujuran dan diberikan kepada Yunzi. Seketika, Yunzi sedikit kesal sebab isi resep tersebut berupa bahan-bahan yang sangat langka. Di gudang miliknya tidak tersedia bahan itu. Ia pun menuduh Gilang sengaja mempermainkannya. Gilang menjawab alasan ia tidak membuat obat kejujuran secara massal karena bahan yang dibutuhkan memang sulit untuk didapatkan. Tidak kehabisan akal, Yunzi memiliki bukti lain. Yun sudah terkena jarum beracun miliknya dan bisa dipastikan saat ini sedang sekarat. Para tetua lalu bertanya keberadaan Yun saat ini. Ziyu menjawab, Yun berada di wilayah pertama belakang gunung karena ia menyuruhnya untuk mengambil beberapa bunga teratai salju kepada Lukman. Dan sejak awal, Yun tidak terlibat masalah ini dan menuduh Yunzi telah memfitnahnya.
Untuk melihat siapa yang jujur dan berbohong, para tetua menyuruh Ziyu bersama Yunzi untuk pergi mengecek apakah Yun terluka atau tidak saat ini. Sesampainya di wilayah ujian pertama, Lukman memberikan hormat kepada Ziyu. Bahkan ia juga membenarkan kalau Ziyu menyuruh Yun untuk mengambil bunga teratai salju. Jelas, Yunzi menjadi kesal melihat sandiwara mereka dan segera masuk ke dalam. Lalu Ziyu menyuruh adiknya Lukman, kita sebut saja namanya Lukmin, untuk pergi menemui bunga dalam meminta obat penawar untuk Yun. Kemudian, Ziyu membuka gerbang salju yang di dalamnya Yun sudah menunggu. Setelah dibuka, Yunzi hendak masuk, namun gerbang itu langsung ditutup. Yunzi seketika menjadi marah dan memaksa Lukman untuk membuka gerbang tersebut. Lukman menjawab kuncinya hanya ada satu yang dipegang oleh Ziyu dan memintanya untuk menunggu sebentar. Di dalam, Yun sudah sekarat dan meminta ia untuk meninggalkannya. Tentu saja Ziyu menolak. Meskipun sudah tahu ia berasal dari sekte Wufeng, namun ia yakin Yun tidaklah jahat dan akan selalu melindunginya. Lukmin datang menemui bunga dan meminta resep pembuatan obat penawar dari racun senjata milik Yunzi, sebab Yun saat ini dalam bahaya. Hingga tak lama kemudian, Lukmin menemui mereka berdua melalui jalan rahasia dan berhasil membuat obat penawarnya dan diberikan kepada Yun. Setelah itu ia keluar dan berniat membawa Yunzi masuk ke dalam karena ia juga memiliki kuncinya. Setelah masuk, Yunzi sangat terkejut melihat Yun baik-baik saja dan bertingkah seolah-olah sedang memetik bunga teratai salju. Singkat cerita, semua orang pun akhirnya dikumpulkan. Ziyu kembali menjelaskan, Yun tadi malam memang ia suruh pergi memetik bunga teratai salju. Sangju meminta izin kepada para tetua agar mengecek bekas luka di tubuh Yun karena senjata beracun milik Yunzi pasti meninggalkan sebuah bekas. Sangguan bersama Nyonya Wuji lalu ditunjuk untuk memeriksanya. Di dalam sebuah ruangan, mereka bertiga yang sudah tahu identitas masing-masing berniat bekerja sama dan berbohong di hadapan para tetua kalau Yun tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Lalu mereka pun keluar, baru saja Sangguan ingin berkata Yun tidak memiliki bekas luka, secara tiba-tiba Nyonya Wuji mengaku kalau terdapat bekas luka dari senjata beracun milik Yunzi di tubuh Yun. Alhasil, Yun ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara karena terbukti ia adalah mata-mata sekte Wufeng. Sedangkan Ziyu sangat terkejut melihat ibu angkatnya berbicara seperti itu. Singkat cerita, Yun diinterogasi oleh Sangju di ruang penyiksaan. Tanpa takut sedikit pun ia mengaku memang mata-mata dari sekte Wufeng. Jelas hal tersebut membuat Sangju menjadi marah dan mencekiknya. Namun sesaat pasukan datang melapor kalau ada seseorang yang ingin bertemu. Sementara itu, Lukman beserta adiknya yaitu Lukmin datang menemui Ziyu dan berniat membantunya. Ternyata Ziyu memiliki sebuah rencana, yaitu mengeluarkan Yun dari penjara, meskipun resikonya sangat tinggi. Tentu saja mereka semua bersedia membantu. Kemudian, Lukman dipinta untuk menemui Bunga dan juga mengajaknya ikut serta ke dalam misi tersebut. Dari sinilah kita mengetahui Reki ternyata adalah anak dari salah satu tetua, yaitu Tetua Hua. Bunga sangat terkejut, selama ini ia berteman dengan anak dari tetua. Sesaat adegan memperlihatkan sosok pria misterius datang ke penjara untuk menemui Sangju. Untuk siapa pria ini, nanti kalian akan tahu. Lalu mereka semua pun sudah berkumpul. Misi penyelamatan segera dimulai. Awalnya, Bunga tidak ingin ikut terlibat, namun setelah Jin Fan memohon dan membutuhkannya, Bunga seketika berubah pikiran dan tiba-tiba menjadi semangat. Di pagi hari, mereka pun berhasil membawa Yun kabur dari penjara. Sangju bersama Yunzi lantas mengejar mereka semua, hingga pertarungan pun tak dapat dihindari.
Setelah itu, Sang Guan yang menunggu di rumah melihat Yunzi membawa Sangju dalam kondisi terluka parah. Dengan segera ia dibawa masuk ke dalam untuk diobati. Saat merawat luka di tubuh Yunzi, Sang Guan bertanya apa yang sudah terjadi. Yunzi menjawab, Ziyu dibantu oleh orang-orang hebat di keluarga Gong dalam membawa Yun kabur dari penjara. Ia tidak menyangka bela diri yang dimiliki oleh Ziyu sudah berkembang sangat pesat, bahkan kakaknya sendiri kalah melawannya. Setelah itu, Sang Guan menyuruh pelayan untuk membuatkan bubur. Karena pasukan tidak ada yang berjaga di sana, ia pun lantas bertanya. Pelayan itu menjawab setiap setengah bulan sekali Sang Ju akan membubarkan pasukan dan hanya Yunzi saja yang boleh berjaga. Mendengarkan hal itu, Sang Guan tersenyum karena ia baru tahu Sang Ju juga memiliki racun lalat setengah bulan sama sepertinya, yang akan merasakan sakit dan kehilangan tenaga dalam di setiap setengah bulan sekali. Di malam hari, Ziyu mulai melatih teknik berpedangnya agar bisa semakin lebih kuat. Setelah itu ia pun hendak berangkat menuju ke wilayah ketiga, ujian terakhir yang akan ia jalani. Nyonya Wuji berharap ia berhasil melakukannya dan kembali dengan posisi sebagai pemimpin yang diakui oleh semua orang. Ziyu meminta ibu angkatnya ini untuk menunggu kepulangannya. 你长大了，果然姨娘最疼。我走了。 Di sisi lain, Lukman dan Lukmin dipanggil oleh ayahnya, yaitu Tetua Su, yang sangat marah terhadap tindakan mereka berdua yang membantu Ziyu dalam melepaskan Yun dari penjara. Itu sama saja mereka berbuat kejahatan. Hal itu juga dirasakan oleh Reki, yang dimarahi oleh Tetua Hua. Sang ayah saking marahnya sampai-sampai berkata ia menyesal telah melahirkannya. Sementara itu, Yunzi dihentikan oleh Sangju di saat ia ingin mencari Ziyu untuk balas dendam. Sangju berkata mereka sudah bukan lawannya lagi. Yang kini, Ziyu semakin jauh lebih kuat. Apalagi Ziyu saat ini pergi ke wilayah ketiga untuk melakukan ujian terakhir. Menurut peraturan, siapapun dilarang mengganggu peserta yang menjalani ujian 3 wilayah. Apabila Ziyu berhasil, maka ia akan resmi menjadi pemimpin. Kesalahan yang dibuat oleh Ziyu tidak akan ada yang berani untuk menghukumnya. Di hadapan Tetua Hua, Ziyu dimarahi atas tindakannya kemarin. Meskipun begitu, Tetua tidak bisa melarangnya untuk mengikuti ujian ketiga. Maka dari itu, ujian tersebut diserahkan kepada anaknya. Di sana, Reki menyuruh untuk memilih salah satu pedang. Ziyu lantas mengambil pedang di sana yang menurutnya sangat bagus. Kemudian, Reki meminta ia untuk menempa sebuah pedang yang nantinya harus selalu digunakan olehnya. Apabila sudah selesai, maka pedang buatannya itu wajib diadu dengan pedang milik Tetua Hua atau ayahnya. Apabila pedang buatannya berhasil menghancurkan pedang milik Tetua Hua, maka Ziyu dinyatakan lulus ujian ketiga. Kemudian, Reki memberikan besi hitam kepada Ziyu, bahan untuknya dalam membuat sebuah pedang. Tidak ada batas waktu dalam pembuatan, namun sesuai perjanjiannya dengan Sangju, apabila lewat 3 bulan, maka Ziyu dinyatakan gagal melewati ujian 3 wilayah. Tak lama kemudian, Jin Fan datang ke sana, karena setiap peserta diperbolehkan mendapatkan bantuan dalam menempa sebuah pedang. Tentu saja Ziyu meminta bantuan Jin Fan. Dan di sana, Jin Fan dengan senang hati membantunya. Sementara itu, Nyonya Wuji menghampiri Yun di dalam kamar sambil membawa sekotak hadiah untuknya. Nyonya Wuji meminta maaf sambil memberikan pesan untuk jangan menyia-nyiakan Ziyu karena Ziyu sangat mencintainya. Setelah Nyonya Wuji pergi, kotak tersebut lalu dibuka, tiba-tiba jarum beracun seketika keluar, yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Tak lama kemudian, Gilang datang ke sana. Melihatnya terluka, ia pun segera memberikan bantuan. Nyonya Wuji menemui seseorang di sebuah kuil. Kebetulan, Bunga yang melihatnya pergi dan curiga mengikutinya dari belakang.
Siapa sangka Nyonya Wuji dibunuh oleh pria misterius itu dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Bunga. Karena ketakutan ia pun segera pergi. Setelah itu, Bunga kembali lagi ke sana sambil membawa pasukan untuk menunjukkan jasad Nyonya Wuji yang dibunuh oleh seseorang. Tidak hanya itu, pasukan yang menggeledah isi kuil tersebut menemukan seseorang yang sedang disandra. Reki segera masuk. Siapa sangka orang tersebut adalah tuan muda pertama, yaitu Huan Yu, yang dikira sudah mati, ternyata masih hidup. Di waktu bersamaan, Ziyu menempa pedang tersebut dibantu oleh Jin Fan, hingga pada akhirnya ia berhasil membuatnya. Tak lama kemudian, Reki melapor kalau Nyonya Wuji hendak dibunuh oleh seseorang, namun belum mati dan masih sekarat. Dengan segera ia kembali ke rumah dan melihat Huan Yu masih hidup. Jelas Ziyu sangat senang sekaligus bingung bagaimana bisa ia masih hidup. Padahal waktu itu ia sudah tewas terbunuh dan jasadnya dikuburkan bersamaan dengan ayah mereka. Lantas Huan Yu berkata yang membunuh sang ayah merupakan ulah Nyonya Wuji. Dan ia juga disandra di kuil tak terpakai di belakang gunung. Pembunuh tak bernama yang mereka cari, orang itu tak lain adalah Nyonya Wuji. Kini bela dirinya sudah hancur dan menjadi manusia cacat tidak berguna. Jelas Ziyu masih sedikit tidak percaya kalau ibu angkatnya adalah pembunuh tanpa nama. Namun Huan Yu terus meyakinkan. Tak lama kemudian datang pasukan memberikan surat yang ditulis oleh Nyonya Wuji. Saat dilihat, tulisan itu tidak jelas. Setelah diteliti, hanya ada 2 huruf, yaitu Yu. Seketika, Sang Ju berkata, dalang dibalik semuanya ini adalah Yun. Mendengarkan hal itu, Ziyu sedikit tidak terima atas tuduhan darinya. Kemudian, Ziyu menemui Nyonya Wuji untuk yang terakhir kali sebelum dieksekusi mati atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia tidak menyangka Nyonya Wuji adalah pembunuh tanpa nama. Meskipun begitu, Ziyu tetap menganggap ia sebagai ibu angkatnya. Lalu pasukan datang ke sana dan bersiap memberikan racun kepada Nyonya Wuji. Karena tidak tega, Ziyu lantas pergi dari sana. Di malam hari, mereka berdua duduk bersama. Yun berniat pergi meninggalkan keluarga Gong. Karena bagaimanapun juga, ia adalah mata-mata sekte Wufeng dan tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Ziyu tentu saja melarangnya pergi dan ia siap melawan sekte tersebut. Sesaat ia menciumnya untuk mengambil permen yang ada di mulut Yun. Ciuman itu sebagai tanda kalau Ziyu benar-benar mencintainya. Keesokan hari, Sang Guan datang menghampiri Yun. Kedatangannya bukan untuk menanyakan keadaan, melainkan meminta sebuah barang, yaitu peta wilayah istana keluarga Gong. Yun lantas memberikannya, dan peta tersebut ia buat sendiri setelah sekian lama mengamati wilayah sekitar. Dengan peta itu, Sang Guan akan memberikan kepada pasukan sekte Wufeng, supaya bisa menukarkannya dengan obat penawar. Lalu ia pergi keluar istana secara diam-diam dan memberikan peta tersebut kepada Yaqi. Faktanya di sini, sekte Wufeng melakukan semuanya ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan sebuah barang yang menyimpan sumber tenaga dalam yang sangat luar biasa. Barang tersebut bernama api yang tak terhitung jumlahnya. Barang itu tersimpan di bunker Tetua Hua di belakang gunung. Tidak hanya itu, Sang Guan meminta Yaqi untuk mengatur penyerangan 5 hari lagi. Sebab di saat itu, Sang Ju akan menjadi lemah dan kehilangan tenaga dalam. Karena ia juga memiliki racun lalat setengah bulan. Di tempat lain, Ziyu mengobati luka di tubuh kakaknya. Secara kebetulan, Bunga masuk ke dalam kamar dan sangat terkejut melihat kakak pertama mereka di sana. Lantas ia pun segera pergi. Ternyata yang membunuh Nyonya Wuji tak lain adalah Huan Yu. Itu semua terbukti karena terdapat bekas tanda lahir di leher Huan Yu. Kembali ke Sang Guan, ia juga memberikan peta tersebut yang berhasil ia copy kepada Sang Ju, sambil menuduh kalau Yun yang membuatnya. Ia tak sengaja menemukan peta itu di kamar Yun. Dengan bukti tersebut, Sang Ju bisa menangkap Yun sebagai mata-mata sekte Wufeng. Di malam hari, Yun berencana pergi meninggalkan istana keluarga Gong.
sebab ia tidak ingin menjadi beban untuk Ziyu. Terlebih lagi identitasnya sudah diketahui oleh banyak orang. Ia pun hendak melewati jalan rahasia untuk pergi. Namun tiba-tiba Yunzi sudah menunggu dan menangkap basah dirinya yang hendak kabur.